Saya Rananda Devali dari kelompok 9 akan menjelaskan nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4, pengaruh masuknya Islam di Indonesia. Masuknya kebudayaan Islam pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Perpaduan kebudayaan lokal dan Islam menghasilkan akulturasi dalam berbagai kehidupan di Indonesia. Pengaruh kebudayaan Islam pada masyarakat tercermin pada bidang, antara lain sebagai berikut. A. Bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, atau menganut kepercayaan terhadap roh halus. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. B. Bidang politik. Dalam bidang politik, masuknya budaya Islam, kerajaan yang bercorak Hindu Buddha mulai runtuh, dan peranannya mulai digantikan oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Dalam sistem ini, pemerintahan rajanya bergelar sultan atau sunan. Nama raja juga disesuaikan dengan nama Islam. Dalam ajaran Islam menyebutkan bahwa manusia merupakan wakil Tuhan di dunia. C. Bidang sosial. Dalam ajaran Islam tidak menerapkan sistem kasta seperti agama Hindu. Hal ini yang menyebabkan pengaruh Islam berkembang pesat dan mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Begitu pula dengan sistem penanggalan. Pada awalnya masyarakat Indonesia mengenal kalender Saka, yang merupakan kalender Hindu. Dalam kalender Saka terdapat nama hari pasaran seperti Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi. D. Bidang pendidikan. Pada awal masuk Islam di Indonesia, mulanya pendidikan agama dilaksanakan di masjid, langgar, atau surau. Pelajaran yang diberikan adalah membaca Al-Quran, tata cara beribadah, akhlak, dan keimanan. Seiring berjalannya waktu, kemudian muncul pesantren yang merupakan pengadopsian dari agama Hindu. Pesantren dalam bahasa Jawa memiliki makna yang mengikuti aktivitas gurunya. E. Bidang kebudayaan. Adat istiadat dan kebiasaan yang banyak berkembang dari budaya Islam dapat berupa ucapan salam, acara tahlilan, syukuran, yasinan, dan lain-lain. Dalam hal kesenian banyak dijumpai seni musik seperti qasidah, rebana, marawis, bazanzi, dan sholawat. Nomor 5. Tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Wali Songo. Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Songo berasal dari kata wali, adalah orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan, sedangkan kata songo dalam bahasa Jawa berarti nomor 9. Dengan demikian istilah ini sering diterjemahkan sebagai 9 wali. Meskipun disebut sebagai wali songo, tetapi ada bukti bahwa anggota dari ke-9 wali hidup pada waktu yang berbeda, tidak dalam waktu yang sama. Juga ada sumber yang menggunakan istilah wali songo untuk merujuk pada sosok selain dari ke-9 individu dari wali songo yang paling terkenal. Setiap anggota wali songo saling dikaitkan dengan gelar sunan dalam bahasa Jawa. Konteks ini berarti terhormat. Sebagian besar wali juga dijuluki Raden selama hidup mereka, karena mereka berketurunan ningrat. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan kedua-dua dari Nabi Muhammad. Ia disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes, atau Mursyid Akbar Thariqat Wali Songo. Nasab As-Said Maulana Malik Ibrahim. Nasab Maulana Malik Ibrahim menurut catatan dari As-Said Baharuddin Ba'alawi Al-Husaini, yang kumpulan catatannya kemudian dikebukukan dalam ensiklopedia Nasab Ahlul Bait yang terdiri dari beberapa volume. Dalam catatan itu tertulis As-Said Maulana Malik Ibrahim bin As-Said Barakat Zainal Alam bin As-Said Husain Jamaluddin bin As-Said Ahmad Jalaluddin bin As-Said Abdullah bin As-Said Abdul Malik Amzadkan bin As-Said Alwi Amil Faqih bin As-Said Muhammad Sahib Mirbat bin As-Said Ali Khalil Kasam bin As-Said Alwi bin As-Said Muhammad bin As-Said Alwi bin As-Said Ubaidillah bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Al-Imam Isa bin Al-Imam Muhammad bin Al-Imam Ali Uraidi bin Al-Imam Jafar Siddiq bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Al-Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Thalib binti Nabi Muhammad Rasulullah. Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa.
Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat kebanyakan, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Ia membangun pondokan tempat belajar agama di Leran, Gresik. Ia juga membangun masjid sebagai tempat peribadatan pertama di tanah Jawa, yang sampai sekarang masjid tersebut menjadi Masjid Jami Gresik. Pada tahun 1419, Malik Ibrahim wafat. Makamnya terdapat di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Sunan Ampel atau Raden Patah. Raden Rahmat. Sunan Ampel umumnya dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Pesantrennya bertempat di Ampel Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Keterangan dari Hikayat Hasanuddin yang dikupas oleh J. Edel menjelaskan bahwa pada waktu kerajaan Campa ditaklukkan oleh Raja Koci, Raden Rahmat sudah bermukim di Jawa. Itu berarti Raden Rahmat ketika datang ke Jawa sebelum tahun 1446 Masehi, yakni pada tahun jatuhnya Campa akibat serbuan Vietnam. Hal itu sejalan dengan sumber dari serat Wali Sana yang menyatakan bahwa Prabu Brawijaya, Raja Majapahit, mencegah Raden Rahmat kembali ke Campa karena Campa sudah rusak akibat kalah perang dengan kerajaan Koci. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya dan saudaranya di Gresik tampaknya memiliki kaitan erat dengan suasana politik di Campa, sehingga dua bersaudara tersebut ditempatkan di Surabaya dan Gresik, kemudian dinikahkan dengan perempuan setempat. Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel yang merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Ia dikatakan sebagai pengubah suluk wijil dan tembang Tombo Ati yang masih sering dinyanyikan orang. Pembaharuannya pada gamelan Jawa ialah dengan masukkan rebab dan bonang, yang sering dihubungkan dengan namanya. Universitas Leiden menyimpan sebuah karya sastra bahasa Jawa bernama Het Boek van Bonang atau Buku Bonang. Menurut G.W.J. Drewes, itu bukan karya Sunan Bonang, namun mungkin saja mengandung ajarannya. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi. Ia dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Nama asli dari Sunan Derajat adalah Masih Munat. Masih Munat nantinya terkenal dengan nama Sunan Derajat. Nama sewaktu masih kecil adalah Raden Kosim. Sunan Derajat terkenal juga dengan kegiatan sosialnya. Dialah wali yang mempelopori penyatuan anak-anak yatim dan orang sakit. Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat kebanyakan. Ia menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam. Pesantren Sunan Derajat dijalankan secara mandiri sebagai wilayah Pardikan, bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Tembang Macapat Pangkur disebut sebagai ciptaannya. Gamelan Singko Mengkok peninggalannya terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada 1522. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngundung atau Raden Usman Haji dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergeral Nyai Anom, Manyuran binti Nyai Ageng Malaka binti Sunan Ampel. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad. Sunan Kudus bin Sunan Ngundung bin Fadal Ali Murtada bin Ibrahim Zainuddin. Sebagai seorang wali, Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, mursyid thorikah, dan hakim peradilan negara. Ia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya ialah Sunan Prawoto, penguasa Demak, dan Arya Penang, sang adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Sunan Giri adalah keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad, merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Ia mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton, Gresik, yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa dan Indonesia Timur.
bahkan sampai ke Kepulauan Maluku. Salah satu keturunannya yang terkenal ialah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Makam Sunan Giri terletak di Desa Giri, Kabupaten Gresik. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatika atau Raden Saur atau Syahid Ahmad bin Mansur. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga merupakan menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain kesenian wayang kulit dan tembang suluk, ilir, dan gundul-gundul pacul. Umumnya dianggap sebagai hasil karyanya. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Menikahi juga Syarifah Zainab binti Syekh Siti Jenar dan Ratu Kano Kediri binti Raja Kediri. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dari istrinya bernama Dewi Sara binti Maulana Ishak. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina, putri Sunan Ngundung. Jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang sesudah kemudian menjadi Kesultanan Cirebon.